Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di acara ibadah malam waktu Amerika ya Pak, waktu New Jersey khususnya karena masih mungkin agak sore di Washington State atau di California. Dan tentunya kita juga, saya secara pribadi ingin mengucapkan juga selamat bergabung. Saya melihat ada saudara dan saudari kita dari Sabah, Malaysia yang selalu juga bersama-sama dengan kita. Saya ingin berdoa, saya selalu mendoakan Anda ya, yang ada juga, yang bukan hanya di tempat-tempat lain, tapi juga yang ada di Malaysia, di Sabah. Kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menyertai saudara-saudari yang selalu bergabung dengan kami di Jemaat Fisda. Kiranya berkat surga akan terus menjadi bagian Anda dan kita semua. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mengikuti satu lagu buka yang akan dibawakan oleh host kita, Saudara Elisa Siregar, dan kemudian ayah saya, Pendeta Alex Rantung, akan membawakan doa buka untuk acara ibadah kita pada saat ini. Silakan, Dek. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. We sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. When the sun is shining bright, if we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. We sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him every burden. Need Him when we sad. Need Him when we sad. When we sad. Need Him when we sad. Need Him when we happy. 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 And when our hearts are glad, if we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. We sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every Amin. Kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah setiap waktu. Lagu yang dibawakan oleh kuartet mantan pendeta yang saat ini saya percaya mereka semua berempat tadi berada di Colorado. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan atas kuartet yang begitu indah yang sudah dibawakan. Baik saudara sekalian, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Bi. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada malam hari Minggu ini di Amerika dan Senin pagi di Indonesia, kami datang di hadapan hadap Bapa panjatkan puji syukur terima kasih. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk berbakti kembali pada malam hari ini, untuk mendengarkan pembahasan Sekolah Sabat yang akan disampaikan Pendeta Stephen Rantung, yang dapat menguatkan iman kami, bagaimana Tuhan menuntun umat Israel dengan janji yang disampaikan oleh Musa kepada generasi muda ini,
yang akan memasuki tanah perjanjian. Kami juga sedang berjalan menuju ke tanah Kanaan surgawi yang Tuhan sediakan. Tolonglah kami agar memiliki iman yang teguh, agar kami tidak goyah. We would like also to pray especially for Brother Mr. Fernandez. May abundant blessing also be with him. The healing touch, your love, your kindness and mercy be to him, and also those who are staying in the house. And thank you, Lord, for everything that we've done in our life. Karena kami membawakan doa kami ini dengan sangat bersyukur atas kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berkati bagi kami semua. Kami persembahkan doa ini tidak dengan nama lain, hanyalah di dalam nama Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pi. Baik, saudara sekalian, kita akan langsung saja memasuki pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita sudah memiliki pelajaran yang baru, kita sudah masuk pada minggu yang kedua ya dari pelajaran kita. Dan kita akan mempelajari terus tentang kitab Ulangan ya, mempersiapkan kita semua bagi apa yang Tuhan ingin terjadi pada saat kita menjelang memasuki tanah Kanaan rohani ya, masuki kerajaan surga. Bagaimana pengalaman bangsa Israel di zaman Musa dapat kiranya menjadi bagian kita. Terima kasih kepada Pendeta Muda Tulus yang sudah memimpin bagian pendahuluan ya pada hari Sabat malam waktu Amerika. Kita masuk saja pelajaran sepanjang minggu ini. Kita akan bicara tentang pelayanan Musa, nubuatan yang digenapi pada hari Senin. Selasa kita bahas tentang ribuan kali banyak. Rabu tentang apa yang terjadi di Kades Barnea. Dan ke hari Kamis kita bahas tentang kesalahan dari orang Amori. Jadi kita telah diberikan ya, istri saya telah selalu berdiskusi dengan saya, kenapa ini Tuhan memilih ya orang-orang Israel itu, padahal mungkin Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Tetapi yang saya katakan, kalau pena inspirasi kita memiliki buku Christ Object Lesson, ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita lihat dari kehidupan Kristus, mungkin ada Israel Object Lesson yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa Tuhan walaupun tahu bangsa ini mungkin tidak akan menerima Yesus Kristus, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan karena mereka adalah lambang dari umat-umat manusia. Lambang daripada saudara dan saya yang sudah bahkan terpilih sekalipun, tapi seringkali kita menolak kasihnya. Kita menolak kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Dan melalui mempelajari apa yang terjadi dengan orang-orang Israel, umat-umat Tuhan yang telah terpilih pada waktu yang lalu, maka itu dapat menjadi satu pelajaran yang menguatkan kepada kita tentang bukan hanya kesalahan kita, tetapi juga apa yang Tuhan telah lakukan untuk mengangkat kita. Apa yang Tuhan telah lakukan dan akan terus lakukan dalam diri kita untuk membawa kita masuk ke tanah perjanjian, yaitu kerajaan surgawi yang Tuhan sudah janjikan. Jadi mari kita lihat pada saat ini pelayanan daripada Musa, the ministry of Moses. Di seluruh Alkitab, pelajaran kita katakan, keberadaan Musa itu sangat dirasakan. Dan meskipun Musa tidak disebutkan sampai pada Keluaran 2 ayat 2, baru kitab Keluaran, kitab pertama Kejadian, tidak ada kata Musa di situ. Baru nama Musa itu muncul di kitab Kejadian pasal 2 ayat 2. Tetapi Musa telah menulis kitab Kejadian, yaitu kisah yang memiliki otoritas Allah dan mendasar tentang siapa kita. Bagaimana kita berada saat ini di sini sampai di sini? Mengapa hal-hal yang seburuk sebagaimana yang ada ya itu terjadi? Mengapa adanya hal-hal yang menjadi seburuk sebagaimana yang ada? Dan bahkan mengapa kita bisa tetap bertahan? Mengapa kita bisa tetap bertahan? Penciptaan, kejatuhan, dan penebusan air bah Abraham, berita Injil, semuanya berakar dari kitab Kejadian, dan penulis kitab Kejadian itu adalah Musa sendiri. Adalah sukar untuk mengukur dengan pasti pengaruh yang dapat diberikan oleh Musa, oleh satu orang ini yang nyaris tanpa celah, dia ada celahnya, tapi dia nyaris tanpa celah, namun dia yang sanggup untuk mendesak Allah. Kita akan lihat nanti bagaimana dia mendesak Allah. Dia mendesak Allah karena dia mengasihi Tuhan dan ingin melayani Dia. Bacalah Keluaran 32 ayat 29 sampai 32 yang mencatat percakapan antara Tuhan dan Musa setelah dosa mengerikan sehubungan dengan anak lembu emas itu terjadi ya. Wawasan apa yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang karakter Musa dan mengapa terlepas dari kekurangan apapun yang Musa miliki,
Tuhan sanggup menggunakan dia dengan cara yang luar biasa. Keluaran 32 ayat 29 sampai 32 katakan, kemudian berkatalah Musa, bangkitkanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, ya. Masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Ayat 30, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin dia akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Walaupun Musa itu tidak ada hubungannya dengan dosa mengerikan yang dibuat oleh bangsa tersebut. Tapi dia berusaha untuk mengantarai orang-orang yang berdosa ini. Bahkan rela kehilangan jiwanya sendiri demi bangsa yang telah berdosa ini. Cukup menarik dalam Keluaran 32 ayat 32. Ketika Musa meminta Tuhan untuk mengampuni dosa mereka. Nah, kata mengampuni, kata kerja mengampuni sebenarnya berarti menanggung. Jadi Musa berkata apa ya? Menanggung dosa mereka. Dia minta Tuhan tanggung dosa mereka ya. Jadi Musa memahami betapa beratnya dosa dan apa yang diperlukan untuk menubusnya. Dia meminta sungguh-sungguh kepada Allah supaya menanggung dosa mereka. Dan hal ini dilakukan karena inilah satu-satunya cara bahwa dosa mereka atau dosa saudara dan saya atau dosa siapa saja atau apa saja pada akhirnya bisa diampuni karena ada Allah yang menanggungnya. Jadi pada bagian awal Alkitab dari kitab Keluaran ini ya, yang kita temukan adalah suatu ungkapan yang sangat luar biasa tentang korban pengganti. Di mana Allah sendiri dalam pribadi Yesus akan menanggung dalam dirinya pukulan yang terberat dan hukuman dari dosa kita. Karena ini adalah cara penyelamatan Allah yang telah ditentukan sejak semula bagi manusia. Sementara, ya, itulah penebusannya. Sementara di saat yang bersamaan, dia tetap benar-benar pada prinsip pemerintahan dan hukumnya. Yaitu apa? Akibat dosa adalah maut. Akibat dosa harus ada yang menanggung dosa tersebut. Dosa tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada yang dilakukan untuk menebus dosa-dosa. Karena itu adalah satu hal yang tidak harus berdampingan dengan kesucian Allah. Dan bagaimana caranya untuk menanggung? Gantinya saudara dan saya yang menanggung. Allah memberikan anaknya untuk menjadi penebus bagi kita. Sungguh berabad-abad kemudian Petrus akan menulis tentang Yesus. Dikatakan apa? Iya, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2:24. Sementara itu, apa yang kita lihat dalam kisah Musa ini dan reaksinya terhadap dosa mereka adalah peran Musa sebagai pengantara untuk kepentingan orang-orang berdosa yang telah jatuh. Pendahulu dari apa yang juga akan Yesus lakukan bagi kita. Menurut Ibrani 7 ayat 25. Jadi kalau kita ingin melihat, maka Musa telah melakukan sesuatu yang kemudian Yesus lakukan dengan lebih lengkap. Ya, menjadi apa? Pengantara, pendamai antara umat manusia yang berdosa dengan Allah. Ya. Bersedia kehilangan jiwanya sendiri bagi umatnya. Pikirkan lebih lanjut tentang implikasi dari kata-kata itu. Apa yang dapat kita pelajari dari mereka. Dan untuk diri kita sendiri tentang apa artinya benar-benar mengasihi orang lain. Nah, Keluaran 32 mencatat satu peristiwa yang sangat mengerikan. Dosa yang mengerikan. Itu bukan hanya penyembahan berhala ya. Kita lihat ya, kita sudah pernah bahas kalau nggak salah pada bulan Februari ya, awal tahun ini 2021. Sedikit saya bahas tapi saya akan sambung pembahasan tersebut ya. Bagaimana bangsa ini dengan dosa yang mengerikan. Seberapa mengerikannya. Bukan hanya karena mereka menyembah Allah lain, tapi ada yang lebih dari apa yang mereka lakukan pada saat mereka menyembah Allah lain. Kenapa? Karena mungkin Anda katakan, oh kita menyembah Allah lain ya apa-apa ya, artinya nggak ada apa ya, nggak ada akibatnya apalah ya kalau kita menyembah Allah lain. Tapi ada hal-hal praktikal atau yang lebih mengerikan yang terjadi pada saat kita memuja atau menyembah Allah-Allah lain. Apa itu? Mari kita lihat ya.
Keluaran 32 ayat 1-3 katakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung, artinya Musa tidak langsung turun, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun, kakak daripada Musa, dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Untuk apa? Untuk apa? Tapi inilah ya, sebelum kita melihat untuk apa, kita lihat bagaimana ini bangsa ini apa? Ikut saja apa yang Harun minta ya. Harun minta apa? Anting-anting emas, kumpul-kumpul semua. Dan ini menandakan memang Harun itu jago bicara, dia salesman betul ya, sales representatif yang cukup jago. Dan Alkitab berbicara tadi kita sudah baca Keluaran 32, tapi kalau kita baca Keluaran 4 ayat 14-16, pada saat Musa mencoba untuk menolak panggilan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Musa katakan, oh saya tidak dapat berkata-kata, saya nggak jago bicara. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Musa dalam Keluaran 4 ayat 14? Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Jadi Tuhan saja tahu Harun itu pandai bicara ya. Ayat 16 katakan apa? Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa Israel sekalipun ya, bukan hanya kepada Mesir, orang Mesir. Ia akan berbicara bagimu kepada bangsa itu dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Jadi memang Harun itu jago ya. Jago sekali. Jadi dia bilang, kumpul emas-emas kalian. Lalu apa ya? Mari kita kembali ke Keluaran 32. Kita sudah baca ayat 1-3. Mari kita baca ayat 4-6. Lalu diterimanya lah dari tangan mereka. Lalu dibentuknya. Dia yang bentuk. Nah, ingat. Dibentuknya. Harun yang bentuk. Lain ya. Dibentuknya dengan pahat. Dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mesbah di depan anak lembu itu. Jadi dia lihat, kita coba lihat. Ada penyembahan berhala, tapi pada saat yang bersamaan dia penyembah juga Allah. Jadi dia dirikan mesbah di depan anak lembu itu. Jadi inilah. Ya, seringkali kita mix up pada saat kita berkata satu saat kita umat-umat yang percaya. Kita berbakti ke gereja, tapi di luar gereja masih kita berbakti apa ya? Mungkin kita menyembah uang kita, harta kita, dan lain sebagainya. Kita mix up, kita campur adukan antara menyembah Allah lain dan juga apa? Perbaktian kepada Allah yang sesungguhnya. Ini mix up. Kacau balau di zamannya Harun, mulai dari zaman dahulu, bahkan sampai kita saat ini sekalipun ya. Tapi ketika Harun melihat didirikanlah mesbah di depan anak lembu itu, lalu berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Wah, jadi dia campur ya, perbaktian kepada Tuhan yang sesungguhnya, dan pada saat yang bersamaan ada apa? Ilah-ilah yang sudah mereka dirikan. Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ya itu masih bagus. Itu korban keselamatan, korban bakaran itu bukan untuk lembu emas, ya. Tapi apa yang terjadi pada saat kita mix, kita campur aduk antara keduniawian dalam diri kita dan juga apa? Seakan-akan kita apa? Mencoba untuk dekat juga dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan tidak bisa kita berbakti kepada dua ilah. Kenapa? Karena nggak bisa, kacau ya. Apa yang terjadi? Setelah mereka korban bakaran dan korban keselamatan, sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Wah, mungkin Anda katakan ya, mungkin mereka lagi nyanyi-nyanyi pujian ya. Oh enggak ya. Kata bersukaria ini sangat penting saudara ya. Kata bersukaria yang tertulis dalam Keluaran 32 ayat 6 ya. Setelah itu mereka apa? Bangunlah mereka dan apa? Bersukaria. Saya sudah bahas waktu lalu bulan Februari ya. Tapi mari kita ulang sedikit saja, hanya sedikit ya. Dikatakan apa? Kita sudah pelajari bahwa kata bangunlah mereka dan bersukaria, bahasa Inggrisnya katakan got up to indulge in revelry. Menurut New International Version. Rose up to play. Main apa? Permainan apa? Main petak umpet? Enggak. Mereka bukan main petak umpet, saudara ya. Lalu itu New King James Version katakan rose up to play. Kalau New American Standard Bible katakan got up to engage in lewd behavior, perilaku cabul.
Dan kita sudah lihat waktu lalu, pada saat saya bahas waktu beberapa bulan yang lalu, bahwa kata ini yang digunakan, ini Alkitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa apa ya? Bahasa Ibrani. Tapi pada saat itu menggunakan kata apa? Kata Septuagint, kata Greka, maka bahasa Grekanya itu adalah berbicara tentang percabulan yang hebat. Percabulan yang hebat yang mereka telah buat, perilaku cabul. Itulah sebabnya Today Living Bible katakan dalam Exodus 32 katakan, so they were up early the next morning and began burnt offering, and peace offering to the calf idol. Dikatakan ke the calf idol ya. Afterward, they sat down to feast and drink at a wild party. Pesta yang apa? Yang liar. Pesta yang liar. Apa yang mereka lakukan dalam pesta liar itu? Followed by sexual immorality. Perbuatan-perbuatan cabul, perbuatan immoralitas seksual. Jadi pesta seks lah mereka. Di depan apa? Di depan apa? Anak lembu tersebut. Jadi inilah kebiasaan Mesir yang dibuat oleh orang-orang Israel pada saat mereka menyembah ilah. Pesta apa? Ilah apa? Anak lembu. Setelah bahkan mereka persembahkan korban bakaran. Jadi minta ampun dulu sebelum mereka pesta seks. Dengan kata lain. Tidak peduli istri siapa atau siapa, mainlah semua mereka di antara mereka. Tidak heran. Tidak heran. Ya. Bahwa apa yang dikatakan? Kalau kita sudah baca tadi bersukarianya itu ya, Alkitab bahasa Inggris dan kata aslinya itu berbicara dalam bahasa Grekanya, Greka yang diperuntukkan untuk kata Ibrani di Keluaran 32 ayatnya yang ke-6 itu adalah sexual immorality ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan ayat 25, memang betul-betul ini mereka sedang menunjuk kepada apa ya? Kepada sexual immorality, perilaku cabul yang bebas ini. Kenapa? Ayat 25, Keluaran 30 ayat 25, ketika Musa melihat bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Oh, inilah kalimat yang masih sopan sedikit yang Musa katakan. Tapi inilah artinya mereka itu bagaikan kuda liar yang terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Jadi apa yang dikatakan? Apa yang mereka buat, ini bertentangan dengan tujuan Tuhan supaya mereka keluar kan. Tuhan mengatakan kepada orang Mesir, biarkanlah umatku keluar dari Mesir supaya mereka datang beribadah kepadaku di padang gurun. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka di padang gurun? Di padang gurun mereka beribadah seperti orang-orang Mesir beribadah di Mesir. Menyembah apa? Dewa-dewa. Dewa-dewa atau patung-patung seperti patung anak lembu. Dan bukan hanya itu saja. Orang-orang Mesir di zaman dahulu itu pada saat mereka menyembah persembahan, apa ya? Mereka menyembah untuk minta supaya ada kesuburan dari dewa-dewi mereka. Hujankah itu, anakkah itu, dan lain sebagainya. Mereka harus sambung dengan apa? Perilaku-perilaku cabul dalam perbaktian mereka. Harus ada itu. Dan jadi dengan kata lain, orang-orang Mesir akan mencemooh mereka dengan kata lain, katakan, mereka katanya mau sembah Tuhan yang kudus di padang gurun. Tapi perbaktian mereka itu seperti orang Mesir. Tindakan mereka itu seperti orang-orang di Mesir. Percuma mereka mau pergi ke padang gurun. Itu menjadi cemooh bagi apa? Bagi bangsa-bangsa lain, lawan-lawan mereka yang lain. Baik yang di Mesir atau di tanah perjanjian. Tahu kan mereka ya. Nah, karena apa di sini katakan Harun yang telah melepaskannya, tanggung jawab itu ada di tangan Harun. Pemimpin kedua ada yang dihormati itu adalah Harun ya. Pemimpin kedua, tapi dialah yang justru apa? Melepaskan bangsa itu bagaikan kuda liar yang terlepas. Ya, atau kuda yang terlepas dari kandang sudah menjadi kembali, bukanlah kuda yang sudah dapat apa dididik, tapi yang liar begitu saja. Nah, pertanyaannya, apakah Harun bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan saat dia melepaskan bangsa itu menjadi seperti kuda liar? Apa Harun bertanggung jawab? Tidak, saudara. Pertama kita lihat dia lari dari tanggung jawab, gantinya dia minta maaf. Aduh, sorry saya sudah bersalah. Saya lepaskan mereka, saya yang buat patung. Nah, dia lari dari tanggung jawab. Keluaran 32 ayat 22 katakan, tetapi jawab Harun waktu dia ditegur. Janganlah, dia katakan kepada Musa, janganlah bangkit amarah Tuanku. Sebab engkau sendiri tahu kan, bangsa ini jahat semata-mata. Salahkan siapa dia? Betul. Bangsa itu memang jahat, tapi dia juga jahat. Kenapa? Karena dialah yang apa? Yang memimpin mereka. Tapi dia mau orang Nado bilang lari bea, dia serahkan itu kesalahan itu kepada bangsa itu. Mereka jahat, oh saya yang enggak jahat. Jadi dia pertama-tama kita lihat dia lari dari tanggung jawab.
Dia lari dari tanggung jawab. Dan yang kedua, biasanya kalau kita sudah bersalah dan kita menutup dosa, kita biasanya apa? Gali lubang lain supaya menutup dosa yang pertama yang kita sudah buat. Gali lubang, tutup lubang. Bukan ditutup lagi. Gali lubang untuk sembunyi di dosa berikutnya. Apalagi dosa yang kita lihat, selain dia lari dari tanggung jawab, kita lihat dia yang kedua adalah lari dari kenyataan. Kenapa? Kenyataannya apa? Nah, kemarin kita lihat apa yang saya dapat katakan kenapa dia lari dari kenyataan. Keluaran 32 ayat 24 dia katakan lagi kepada Musa ya. Lalu dia katakan, wah bangsa ini minta ini begitu. Lalu aku apa? Ya oke, aku nggak bisa bikin apa-apa, aku terima aja. Lalu ini ayat 24 dia katakan apa? Harun katakan apa? Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Lalu mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu itu. Ini kan bohong ya. Ini mana ada mujizat anak lembu itu muncul begitu saja. Ini kan kenyataannya bukan demikian. Tapi inilah Harun ya, dia lari dari apa? Dia lari dari kenyataan. Kenyataannya dia sendiri yang bentuk anak lembu tersebut. Tapi sekarang dia seperti orang yang nggak benar gitu ya. Mau bilang bahwa ini sekarang tiba-tiba keluarlah anak lembu tersebut dengan tiba-tiba tanpa ada yang atur. Ya kayak mujizat begitu ya. Nah inilah Harun yang lari dari apa? Tanggung jawab, mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, inilah sebabnya ini satu dosa yang sangat mengerikan. Bukan hanya mereka menyembah berhala. Pada saat kita menyembah berhala, pada saat kita berbakti, memiliki ilah-ilah lain dalam kehidupan kita, walaupun kita mencoba pada saat yang bersamaan untuk apa? Mempersembahkan korban, masuk ke gereja, berbakti kepada Tuhan, tapi masih ada ilah-ilah lain yang ada dalam kehidupan kita. Maka hasilnya itu adalah kekacauan seperti umat-umat Israel yang terjadi di padang belantara, bahkan lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Lebih baik orang Manado bilang ya, tacolo ya di satu sisi dengan kata lainnya. Lebih baik kita satu saja, ilahkan satu Allah saja daripada mau campur keduanya. Karena akibatnya seperti kepada Harun ini kacau yang begitu hebat ya. Dia apa ya? Menyalahkan orang lain, dia berdusta dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan adiknya si Musa. Gantinya dia menyalahkan orang lain, dia menyelamatkan orang lain. Gantinya dia menyelamatkan diri sendiri, dia mencoba untuk menyelamatkan umat Tuhan. Dialah pengantara yang pengasih dari kita lihat ya. Kalau kita lihat di ayat di Keluaran dalam peristiwa ini juga ya. Pada saat dia turun, lalu apa? Ayat 32, Keluaran 32 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Lalu Musa mencoba ya, kata lalu saya tidak sempat hilangkan yang pertama ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu? Nah ini saya ingin Anda lihat kenapa saya tekankan umatmu ini ya. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir? Dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia Allah membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berani sekali kemudian dia katakan apa? Berbaliklah Tuhan berbaliklah. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Dan menyesallah Tuhan, tolong menyesal. Karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Nah kenapa? Kenapa Musa harus tekankan apa? Berbalik. Kenapa? Karena memang Tuhan akan apa? Membinasakan mereka. Tuhan akan habiskan mereka semua. Ya biarlah hanya keturunan dari Musa saja yang akan menjadi umat penerus ya. Tapi Musa katakan Tuhan jangan bikin begitu dong. Berbaliklah Tuhan, menyesalah dari rancangan tersebut dengan kata lain. Nah kenapa? Kenapa Musa gantinya Tuhan tawarkan kepada dia dan keluarganya, tapi Musa katakan, no, ini umatmu Tuhan. Ini umatmu yang akan dinilai, bukan aku ya, umatmu. Nah kenapa Musa menekankan umatmu? Karena kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, waktu Tuhan dalam kemarahan Tuhan, dalam murka Tuhan terhadap bangsa yang berdosa dengan hebatnya ini, apa yang Tuhan katakan kepada Musa saat dia datang, saat Tuhan berbicara kepada Musa pertama kali sebelum Musa berbicara di ayat 11-12. Di ayat 7 ini yang Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah. Jadi itu karena Tuhan lihat apa yang mereka buat ya. Pergilah dan turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ayat-ayat sebelumnya kita sudah lihat Keluaran pasal 9, inilah bangsaku
Tuhan selalu kata, inilah umatku, imamat yang rajani, umat kesayanganku. Ya, Tuhan selalu katakan bangsa ini. Tapi pada saat dosa besar mereka itu, Tuhan nggak mau lagi mengenal mereka. Tuhan, aduh, ini bukan tipe umatku seperti ini. Bukan ini tipe umatku. Makanya Tuhan katakan, pergilah turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin. Nah, yang pimpin sesungguhnya Tuhan yang telah menyelamatkan mereka ya. Aku telah mengangkat engkau bagaikan induk burung raja wali dan kata lain. Tapi Tuhan bilang, ini Tuhan nggak mau mengakui lagi dengan kata lain ya. Tuhan tidak mau mengakui lagi. Tapi kemudian Musa, pengantara yang pengasih Tuhan, kalau bisa, ya, kalau bisa Tuhan, berbaliklah, menyesalah Tuhan, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala, menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu, Jadi dia mencoba apa? Bernegosiasi, dia katakan Tuhan, kalau bisa dari ayat yang kita sudah baca tadi, kalau bisa aku yang apa, biarlah selamatkan mereka. Biarlah aku yang namaku itu yang kau cabut dari buku. Jangan mereka Tuhan. Mereka itu umatmu. Walaupun kemudian ada yang dihukum ya mereka ya. Tapi Musa mencoba untuk membela mereka. Dan apa akibatnya? Apa akibatnya? Keluaran 32:14 menarik sekali. Ya. Keluaran 32:14. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Kembali sekarang Tuhan katakan apa? Ini umat Tuhan. Kita ditulis ya. Tuhan menyesal. Waduh, kenapa ini? Apakah Tuhan ini pelin-pelan sampai dia harus menyesal? Ya. Apa artinya Tuhan menyesal? Apakah Tuhan tidak maha tahu sampai dia harus berubah pikiran? Ya. Dia bukan berubah pikiran atau berubah karakter. Dosa tetap dosa, saudara. Tapi kata Tuhan menyesal dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Alkitab bahasa Inggris dikatakan apa? Relented. Tuhan mengalah. Mengalah terhadap apa? Apa yang Musa katakan. Change his mind, mengubah pikirannya. Nah, apa mengubah pikirannya? Apa pikiran Tuhan itu berubah-ubah atau apa? Apa artinya mengubah pikiran? Saya mengubah pikiran. Tadinya saya mau pergi ke kota ini, tapi saya gantinya saya pergi ke kota itu, saya melayani di kota ini. Jadi bukan perubahan pikiran saya supaya dari tadinya tidak mau melayani jadi tidak melayani, tapi tujuan arah yang akan saya ambil itu yang berubah. Ya. Itulah sebabnya Andrew study Bible katakan apa? He does not change his character or purpose. Allah tidak merubah karakter atau tujuannya, but rather melainkan the course of event, hal-hal yang tadinya the course of event previously threatened because tapi yang dia rubah itu apa? Hal yang dia ancam sebelumnya. Apa yang Allah ancam? Allah ancam untuk apa? Binasakan mereka semua. Binasakan mereka semua. Tapi Musa katakan jangan Tuhan. Siapa yang akhirnya binasa? Yang binasa dari peristiwa dalam Keluaran 30 Anda akan lihat adalah orang-orang yang bertobat. Ada yang binasa tentu saja. Musa katakan siapa yang akan mau berada di pihak Allah? Mari datang ke tempatnya Musa. Jadi ada orang-orang yang ikut. Tapi ada yang tetap keras kepala. Ada orang-orang yang tetap tidak mau bertobat. Nah itulah mereka yang kemudian dibinasakan. Kenapa? Karena mereka tidak mau bertobat. Tetapi gantinya membinasakan semua, termasuk Harun. Sekarang yang terjadi adalah orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat tidak dibinasakan. Tadinya semua yang turut termasuk Harun harus akan binasa. Tetapi bagi yang bertobat tidak. Jadi itulah sebabnya dia tidak berubah karakter atau tujuan Allah tidak berubah, melainkan ancaman sebelumnya tentang apa yang Allah akan lakukan itu yang berubah. Kenapa? Karena adanya satu situasi, because of a situation or attitude of his people. Oleh sebab situasi dan sikap yang berubah dari orang-orangnya yang bertobat. Ini seperti bukan seperti ya. Yunus ya, seperti Yunus. Dia khotbahkan 40 hari Nineve ini akan apa? Hancur. Dimusnahkan Tuhan, orang-orang akan mati. Tetapi kemudian orang-orang Nineve dan kemudian Raja Nineve bertobat, mereka apa? Berkabung, bertobat. Akhirnya mereka tidak apa? Tidak mati kan? Setelah 40 hari, walaupun rancangan Tuhan, harus habis mereka. Tetapi karena perubahan situasi, perubahan pertobatan yang terjadi, maka hasil yang terbaik terjadi kepada orang-orang di Nineve. Demikian juga saat ini dalam pelajaran kita terjadi kepada umat-umat Tuhan yang bertobat, yang berada di pihak Allah. Mereka tidak mati. Satu pelajaran yang menarik bagi kita. Kita semua tentunya telah melanggar. Kita semua mungkin dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita campur adukkan antara keduniawian dan kesucian Allah.
Kita memiliki dua ilah dalam kehidupan kita. Kita walaupun kita masih berbakti kepada Tuhan, tapi kita masih apa? Masih memegang keduniawian demi keduniawian yang ada dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara. Marilah kita bertobat. Dan kalau kita bertobat, ketahuilah, Yesus telah menjadi pengantara kita. Yesus saat ini berada di samping kanan Allah untuk mendengar setiap permohonan pertobatan kita, doa-doa pertobatan kita. Agar supaya Allah juga dapat menyesal, ya, agar supaya Allah tidak lagi akan membinasakan saudara dan saya, tetapi Dia akan menyiapkan kita semua untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kiranya kita bukan hanya dapat melihat kenyataan ini dapat terjadi dalam kehidupan kita, tapi dapat kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang kita kasih, yang belum berada dalam kebenaran, ya. Kita berdoa terus bagi mereka supaya kita dapat menjadi pengantara, supaya hasil yang terbaik bukan hanya terjadi kepada kita, tapi hasil yang terbaik juga dapat terjadi kepada orang-orang yang kita doakan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Om Rain, Papi, Mami, ada Pendeta Mamuli. Silakan, Papi. No, sudah bagus sekali. Thank you. Terima kasih, Om Rain. Ya, sedikit saja. Terima kasih untuk pekabaran yang luar biasa. Memang cocok untuk zaman kita sekarang ini. Dan ini sekolah sahabat sebenarnya sudah diatur begitu rupa tuntunan Roh Kudus sehingga tiap kuartal pas betul dengan keadaan kita, pas betul dengan zaman kita. Ini Harun sebenarnya seorang pimpinan yang lemah. Ya. Kedua juga kalau tidak salah ada orang-orang Mesir kan yang ikut keluar dengan bangsa Israel. Jadi mereka juga pengaruh ini bangsa Israel. Sehingga ini. Dan Harun sama sekali tidak bisa bikin apa-apa. Biar matilah sebagai pimpinan umat Tuhan daripada nanti umat Tuhan itu yang binasa. Dan yang sangat disesalkan juga, pada waktu Musa dan Yosua kembali dari gunung itu, kan sudah 40 hari mereka turun. Sayangnya, ditunggu-tunggu lama oleh bangsa Israel, hari ke-39 mereka mulai bikin berhala. Ini kan sayang sekali. Kurang 1 hari Yesus datang, hari ke-39 murtad. Bagaimana itu dia? Ya kan, kita ini satu pelajaran yang sangat penting bagi saya pribadi juga dan seluruh kita yang mendengarkan. Kita harus berhati-hati, Yesus sudah dekat datang. Jangan-jangan kurang 1 hari kita murtad. Habislah segala pergumulan kita dan semua yang kita. Terima kasih. Ya, kita harapkan selalu yang positif. Ya. Amin. Amin. Baik, ada lagi saudara sekalian yang ingin menambahkan? Pendeta Mamuli, silakan Pendeta, jika ada yang mau ditambahkan. Oh, jika belum. Ya, bagus, terima kasih, luar biasa pekabarannya. Di Tuhan. Pekabaran luar biasa, seperti pelajaran Old Testament, OTS yang kemarin, yang sudah diberikan bagi kami. Terima kasih. Puji Tuhan, Pendeta Mamuli. Baik, jika tidak ada lagi dari Zoom, dari live stream, Dek. Mungkin tambahan atau pertanyaan, silakan jika ada, Dek. Oh, tidak ada tambahan atau pertanyaan, Pendeta. Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua ya dari acara kita, yaitu kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang dapat kita bawakan dalam doa. Jadi silakan, saudara. Ada yang dari Zoom yang dapat saya lihat, ada hal-hal yang dapat saya doakan secara khusus. Ada kira-kira? Jika tidak ada yang dari Zoom seperti biasa, mungkin dari live stream, Dek. Ada beberapa ini Pendeta. Dari Tante Rita Piri katanya tolong doakan Bella yang hari ini perjalanan ada keluar kalau nggak salah. Dela ya? Anaknya Dela, Pendeta. Oh, anaknya Ya, Bella. Mereka satu keluarga ada sedang liburan kemana, jadi katanya tolong doakan agar perjalanannya baik.
Lalu ada silent request dari Ibu Debbie Abutan dan juga dari keluarga Evi Angelo, Pendeta. Oke. Oke. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada Ada lagi. dari Tante Shana, silakan Tante. Oh, silakan, Ibu Shana. Ya, silakan. Kasih kesempatannya, Pak Pendeta. Selain kita selalu doakan Jane, kita juga ada satu permintaan. Sudah berapa kali didoakan Pak Pendeta Tulus, Ibu Rita Dulik. Rita siapa? Dulik, Pak Pendeta. Oh, Rita Dulik ya. Ya. Yang sekarang dia sakit stroke. Oh. Dia kena yang kanan, tapi persoalannya dia punya cucu yang mantunya habis melahirkan cucunya ini meninggal. Jadi dia yang ngurus. Sementara dia sudah sakit, terus yang saya kasihan mantunya dia memang sudah Advent, tapi keluarganya kan Islam semua. Nah, cucunya itu mau diambil sama besannya dia, tapi dia enggak kasih karena nanti anak ini otomatis kan hanyut lah gitu. Iya, iya. Sementara kan mamanya nggak ada, tinggal papanya. Jadi yang ngurus oma lah ini. Oma lagi sakit, perekonomian juga agak-agak itu. Jadi minta doakan keluarga ini, doakan khususnya Ibu Rita supaya dia bisa lah melanjutkan ngurus cucunya itu supaya tetap di kebenaran. Oke. Ibu Rita Dulik dan khususnya cucunya. Boleh saya tahu nama cucunya, Tante Ibu Shana? Nggak tahu. Oke, saya doakan saja cucunya ya. Doakan Ibu Ritanya, soalnya kan cucunya baru setahun Pak Pendeta. Oh, oke ya. Ya, ya. Jadi kan habis melahirkan meninggal mamanya. Ya, ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Shana. Oke, ya. Baik. Baik, jika tidak ada, mari kita pada saat ini berdoa bersama ya. Kita bersyukur tentunya atas kesempatan yang indah juga kita dapat berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih di minggu yang baru di waktu masih Amerika ini Tuhan, kami dapat kembali dikuatkan oleh firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat pelayanan yang telah Musa lakukan bagi umat-umat Tuhan. Gantinya dia menyelamatkan dirinya sendiri atau menyalahkan orang lain, tapi dia justru telah menjadi pengantara. Biarlah itu dapat menjadi bagian kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami dapat mempelajari dari kehidupan Musa untuk bukan bersuka cita atas kejatuhan, atas dosa yang terjadi di sekeliling kami, tapi kami berduka cita dan rindu untuk membawa agar orang-orang yang telah jatuh dalam dosa termasuk diri kami untuk dapat kembali, untuk dapat berbalik kepadamu ya Tuhan. Tuntunlah kami, biarlah Roh Kudus-Mu selalu memberikan kebisikan dalam diri hati kami untuk selalu memiliki pertumbuhan karakter yang lebih baik, yang dapat melihat segala sesuatunya itu untuk dapat kami bawakan kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya agar kami dapat selalu membawa jiwa-jiwa, membawa diri kami lebih dekat dan lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu bersyukur Tuhan atas pelajaran yang telah kami pelajari dari kehidupan Musa dan biarlah itu dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga datang untuk membawakan semua permohonan-permohonan doa yang sudah dibawakan bersama-sama dengan Ibu Shana Laloan. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Rita Dulik. Kiranya kekuatan surga akan dapat menjadi bahagianya, khususnya untuk dapat menjadi sarana Tuhan mendidik cucu, agar supaya cucu tersebut berada dalam satu lingkungan di mana kebenaran tersebut dapat selalu menjadi bahagiannya. Kiranya kekuatan surga, berkat-berkat yang Tuhan dapat berikan, kiranya dapat menjadi bagian daripada Ibu Rita
Dulik. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Rita Piri bagi Dela dan keluarganya dalam perjalanan mereka ke Aruba. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menyertai sehingga mereka akan tiba di tempat tujuan dan kembali nantinya juga dengan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun juga Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi saudari kekasih kami Ibu Debbie Abutan Tuhan, dengan permohonan-permohonan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada Ibu Debbie dan juga seluruh keluarga besar Abutan. Hamba-Mu telah secara pribadi mendengarkan kesaksian yang menguatkan yang telah dibawakan oleh Ibu Debbie, bagaimana Tuhan telah menuntun kehidupannya. Kami rindu Tuhan, agar tuntunan yang begitu indah yang sudah menjadi bagian Ibu Debbie Abutan akan selalu menjadi pengalaman yang beliau miliki. Damai surga yang sudah menjadi bahagiannya, gantinya apa yang dunia tawarkan dan hal-hal duniawi yang seringkali telah ditawarkan oleh setan bagi kami semua. Tapi pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Debbie telah menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Bagaimana kekuatan dan berkat yang Tuhan berikan itu melebihi segala sesuatunya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu juga memberikan kekuatan kepada keluarganya. Pihak-pihak atau anak-anak ataupun doa yang Tuhan dapat berikan kepada keluarganya, kepada anaknya Tuhan secara khusus. Kami berdoa, kiranya Tuhan mendengarkan. Biarlah ibu ini dapat melihat hasil daripada doanya tersebut Tuhan. Anak yang dekat kembali kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi permohonan doa saudari Evi dan Angel Luis Marrero dengan segala kebutuhan mereka. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya yang telah berbakti bersama-sama dengan permohonan mereka seperti Om Yan dan Tante Sin. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Marta Lam Kandowangko Tuhan, yang bukan hanya pada saat ini dia berulang tahun Tuhan, tapi kami percaya dalam segala permohonan-permohonan doanya, khususnya bagi Bapak Asang, kami sudah ingin berdoa kiranya kekuatan surga, berkat rohani akan terus menjadi bagian Ibu Marta dan Bapak Asang, dan sekiranya ada keputusan-keputusan yang semakin diteguhkan bagi Bapak Asang untuk lebih dekat, lebih mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Kami berdoa Tuhan, kiranya hal yang membahagiakan ini dapat menjadi bagian keluarga daripada Ibu Marta yang selalu mendoakan suami yang dikasih, anak-anak dan cucu-cucunya yang ada di mana saja Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kekasih kami yang selalu berbakti bersama-sama kami di acara ibadah ini, bagi Papi dan Mami, bagi Om Pendeta dan Tante Evelyn Tuhan yang selalu yang bersama-sama dan kami terus berdoa kesehatan kekuatan surga dapat menjadi bagian Papi, dapat menjadi bagian Om Rain dan Tante Evelyn dan saudara-saudara kami lain yang selalu bersama-sama, keluarga besar Siregar Tuhan yang selalu bersama-sama. Kiranya Tuhan terus memberkati, menjaga mereka. Ibu Titioka juga yang selalu bersama-sama, kiranya penyertaan berkat surga menjadi bagian Ibu Titioka. Ibu Shana Laluan juga Tuhan yang selalu berbakti, kiranya Tuhan selalu menyertai dia. Ibu Montang Tuhan yang juga bersama-sama di Zoom yang dapat hamba lihat, kiranya berkatilah dia, dan juga Ibu Mangwal dan juga saudari Loana juga yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka semua. Semua yang sudah berbakti, yang sudah hamba sebutkan maupun yang tidak sempat hamba sebutkan. Pendeta-pendeta yang selalu bergabung termasuk Pendeta Denny Mamuli. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian pelayanannya yang dia lakukan. Tuhan, kiranya Tuhan penyertaan surga menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi Pendeta Muda Tulus dan Saudari Iin dan anggota-anggota keluarga mereka di mana saja. Kami berdoa kiranya pelayanan-pelayanan yang dapat terus dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus dan Iin akan menjadi satu bau-bauan yang harum yang Kau akan terima. Bukan hanya mereka dapat menjadi pekabar firman-Mu, tapi firman itu sendiri akan menjadi kekuatan yang pasti bagi Pendeta Muda Tulus dan juga bagi Iin. Keluarga mereka yang ada di Indonesia, kami berdoa, Ibu Pendeta Sains Solar juga Tuhan, kiranya Tuhan akan terus jaga beliau di Indonesia, penyertaan surga menjadi bagiannya. Keluarga besar Nainggolan yang ada di Indonesia, Nainggolan Huta Barat, penyertaan surga akan menjadi bagian mereka. Karen yang sedang menantikan satu working permit-nya Tuhan. Kami berdoa kiranya jika Tuhan berkehendak tentunya working permit tersebut akan segera diperoleh oleh Karen dan dia akan terus melanjutkan pekerjaannya dengan tidak kurang apapun juga Tuhan. Kami juga berdoa bagi Yando, Nani, dan keluarga mereka yang baru di California. Penyertaan surga tentunya akan terus menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa bagi
umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini yang kami selalu doakan. Kami ingin terus sebut Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menyertai saudari kekasih kami, Jane Rononuwu di Philadelphia. Kiranya Tuhan terus menyertai Jane, memberikan selalu kekuatan surga kepada Jane. Tante Yeni Poluan, dan juga Ibu Pendeta Paruntu. Kami terus berdoa bagi saudara Alden, Bapak Johan Tambuwun. Kami juga terus berdoa bagi Tante Ruth Asa, bagi Glenn Weku, bagi saudari Ellen, bagi Carol Roaring, dan saudara-saudari kami lainnya hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Kami ingin juga berdoa bagi Tante Ibu Since Pua di Manado saat ini Tuhan. Kiranya penyertaan surga menjadi bagiannya. And I will also like to pray in a special way to Brother Rich Hernandez, who is worshiping with us at this time through Zoom. I pray, Lord, that you will be with him. Give him the strength, give him the courage to face days ahead of him because of you. You are with him. Hambamu juga secara khusus pada malam hari ini ingin berdoa bagi anak-anak muda di Jemaat Fisdak. Kiranya kekuatan surga menjadi bagian mereka. Bukan saja dalam pelayanan yang mereka lakukan seperti yang saudara Elisa Siregar lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dia dan anak-anak muda lainnya. Hambamu juga secara khusus ingin berdoa bagi Belva Wanta di masa mudanya dengan semua rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Belva. Dan juga hambamu ingin berdoa bagi satu keluarga di Jemaat Fisdak, keluarga Tombeng. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian Bapak Harold Tombeng, Ibu Ani, dan juga dapat menjadi bagian keluarga ini Tuhan. Andy dan Angel, penyertaan surga kiranya menjadi bagian anak-anak muda Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar semua permohonan-permohonan kami, baik yang sempat hamba sebutkan maupun yang tidak sempat hamba sebutkan, yang akan nantinya disambung oleh tim doa Fisdak. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kami semua. Kiranya damai surga menguasai pikiran hati kita dan kehidupan kita semua, baik yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, di Eropa, dan di mana saja. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dengan kekuatan yang dapat menjadi bagian kita sekarang ini, sampai kita dapat masuk ke dalam kerajaan-Nya. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih sekali lagi bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Jika ini telah menjadi berkat, mari kita share ya. Mari kita sebar luaskan sehingga ini dapat juga menjadi bagian saudara-saudari kita, kenalan-kenalan kita yang lainnya. Anda bisa share acara kita baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook atau media lainnya. Mari kita bagikan, dapat menjadi berkat. Dan kiranya berkat-berkat Tuhan terus menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.